Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baiklah, perkenalkan nama saya Resia Iwandari, saya dari lokal PGMI 6F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mekanisme pembentukan karakter pada mata kuliah pendidikan karakter anak. Selanjutnya, berikut penjelasan dari saya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pembentukan karakter, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, unsur dalam pembentukan karakter. Karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani Chrysen yang artinya mengukir. Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Nah, hasilnya perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian yang serius. Ada juga yaitu unsur dari orang tua. Tentu saja karakter tidak bisa dibentuk. Namun, jika gen hanyalah salah satu faktor dalam pembentukan karakter, kita akan meyakini bahwa karakter bisa dibentuk. Dan orang tualah yang memiliki andil besar dalam membentuk karakter anaknya. Orang tua di sini adalah mempunyai hubungan genetis, yaitu orang tua kandung atau orang tua dalam arti lebih luas, orang-orang dewasa yang berbeda di sekeliling anak dan memberikan peran yang berarti dalam kehidupan anak. Selanjutnya yaitu unsur kedua, proses pembentukan karakter. Semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk mendapat, menganalisis, dan menalar objek luar. Mulai dari sinilah, peran pikiran sadar menjadi lebih ketat sehingga tidak sembarangan informasi yang masuk melalui panca indera dapat mudah dan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap individu akhirnya memiliki sistem kepercayaan, citra, dan kebiasaan yang unik jika sistem kepercayaannya benar dan selaras. Karakternya baik dan konsep dirinya bagus, maka kehidupan akan terus semakin baik dan semakin membahagiakan. Sebaliknya, jika sistem kepercayaannya benar dan selaras, karakternya tidak baik dan penderitaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa karakter itu dapat dibentuk. Berdasarkan uraian, dapat dipahami bahwa membangun karakter menggambarkan 1. Merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandasan pada semangat pengabdian dan kebersamaan. Kedua, menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. Ketiga, membina nilai dan karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Selanjutnya yaitu unsur ketiga, yaitu tahap-tahap pendidikan karakter. Secara teoretik, nilai moral dan karakter berkembang biak Selanjutnya yaitu unsur ketiga, yaitu tahap-tahap pendidikan karakter. Secara teoretik, nilai moral dan karakter berkembang secara psikologi dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan kontak sosial. Dalam kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan dengan membagi menjadi beberapa tahapan dalam 2 dominan, yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan.
Sedangkan penelitian Colbreth menghasilkan rumusan 3 tingkat atau level dalam perkembangan moral, yakni yang pertama tingkat 1 prakonfesional, tahap kedua yaitu konfesional, dan tahap ketiga yaitu postkonfesional. Dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan pengembangan dan pembentukan karakter dimulai sedini mungkin sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kata-kata pertama yang diucapkan seorang anak kalimat la ilaha illallah dan bacakan kepadanya menjelang laut kalimat la ilaha illallah." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Selanjutnya yaitu ada, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan adab, budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Suruhlah anak-anakmu menjalankan sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika sudah berusia 10 tahun maka pukullah mereka jika tidak mau sholat dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Daud, diriwayatkan dari Ibnu Amr bin Al-Asr radhiyallahu anhu. Dari hadis yang telah dibacakan tadi dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter dapat diklasifikasikan dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tauhid dimulai sejak 2 sampai 2 tahun, adab sampai 5-6 tahun, tanggung jawab diri 7 sampai 8 tahun, sharing atau peduli sampai 9 sampai 10 tahun, dan kemandirian 11 sampai 12 tahun, serta bermasyarakat 13 tahun sampai seterusnya. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pendidikan karakter anak harus disesuaikan dengan dunia anak. Dengan kata lain, pendidikan karakter anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.